Oke, anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Pasti sehat semuanya, ya. Nah, kita kembali bertemu dalam ibadah bersama. Kita akan mulai ibadah kita dan kita awali dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Ya, mari kita nyatakan bahwa Tuhan kita itu sungguh baik yang telah memberkati hidup kita. Karena itulah kita harus memuji dan memuliakan Dia. Haleluya. Oke, anak-anak yang ada di rumah boleh berdiri ya supaya lebih semangat lagi di dalam memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan Bapa. Bapa, haleluya, ku bersungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu. Sekali lagi, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita berdoa, anak-anak. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam hidup kami, dan itulah sebabnya
pagi hari ini kami mau memuliakan Engkau dengan berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, terimalah segala pujian kami, segala penyembahan kami, dan nantinya juga ketika firman-Mu datang kepada kami, kiranya kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita lanjutkan pujian kita, ya. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus pokok dan kita adalah caranya, ya. Yesus itu pokok bagi kita, ya. Kalau kita hidup di dalam Yesus, maka kita pun menjadi orang-orang yang diberkati. Haleluya. Ya, anak-anak di rumah tetap berdiri dan kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Yesus pokok. Haleluya. Haleluya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Oh Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Haleluya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya
Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita, telinga kita. Kita harus fokuskan untuk memperhatikan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan pelan. Kasihnya seperti sungai di hati. Ya, mari kita nikmati firman Tuhan yang akan disampaikan buat kita, bagaikan sungai yang akan mengalir, memberikan kesejukan di dalam hati kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih Tuhan, segala pujian yang telah kami naikkan kepadamu, kiranya itu dapat menyenangkan hati Bapa. Saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu datang kepada kami bagaikan sungai, bagaikan air yang mengalir, membasahi setiap hati kami, menyuburkan tanah-tanah hati kami, sehingga kami memperoleh kesejukan. Bahkan setiap benih firman-Mu Bapa dapat tertanam di tanah hati yang subur, dan dia akan tumbuh subur dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak didik kami yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kami terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Bu Santi berharap kalian tetap semangat, tetap bersuka cita. Pada pagi hari ini Bu Santi akan memberikan firman secara sederhana ya. Terambil dalam Markus ayat 35 sampai 41. Bu Santi ulangi, Markus 4 ayat 35 sampai 41.
Sebetulnya ayat ini sudah dengar ya di sekolah minggu atau di kelas waktu renungan. Akan Bu Santi bacakan ulang ayat tersebut. Judul perikopnya, angin ridahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata pada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat padanya?" Ya, itu adalah cerita Yesus yang murid menghadik angin di sebuah danau. Ya, kalian senang, pasti sudah tahu cerita ini. Untuk tema hari ini, Bu Santi akan beri judul, "Saya Punya Tuhan Yesus." Ya, cerita ini mengisahkan bahwa murid-murid yang ketakutan menghadapi badai ya, tetapi menjadi takjub dengan kuasa yang Tuhan Yesus tunjukkan. Dari Alkitab ini, dari cerita ini kita akan diberikan ya hal-hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, baik bagi kita guru-guru, baik itu juga bagi anak-anak. Setiap orang pasti akan menghadapi yang namanya masalah ya, tiap hari ada aja masalah ya. Kalian maupun Bu Guru, Bu Santi juga tiap hari ada aja masalah ya. Semua orang pasti punya masalah. Dalam firman Tuhan hari ini, dalam firman Alkitab tadi, cerita Alkitab tadi dikisahkan murid-murid pun pada saat itu menghadapi masalah, yaitu badai ya. Walaupun saat itu dia bersama dengan Yesus, tetapi murid-murid pada waktu itu belum percaya kepada Tuhan. Masalahnya tidak bisa mengerjakan PR. Ya. Apalagi masalahnya, sebetulnya kalau masalah anak-anak lebih simpel ya daripada masalah orang dewasa ya. Masalah itu kalau kita pelihara ya, kita tidak berusaha menyelesaikan ya, akan membuat apa ya, kita merasa apa, takut, kita tidak percaya diri. Nah, tugas kita sebagai pelajar apa? Tapi masalah itu, yaitu apa, berdamai dengan masalah yang ada. Karena masalah yang kita alami itu, kalau kalian tidak cepat berdamai dengan masalah yang kalian hadapi, kita akan merasa apa? Tidak sejahtera. Akan marah terus. Kemudian akan takut. Sama juga seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Pada saat angin ribut itu. Masalahnya apa? Pada saat terjadi angin ribut, mereka apa? Takut toh. Ya.
dalam menghadapi badai. Pada bacaan ini Tuhan mengajak kita untuk menghilangkan rasa takut. Ya. Rasa takut itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang kurang percaya atau kurang beriman. Ya. Pada ayatnya yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya. Jadi kita sebagai orang beriman, kita harus apa? Percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita untuk membantu kita menyelesaikan setiap masalah yang ada. Seharusnya kita juga bersyukur ya, ya. Dengan adanya masalah yang kita hadapi, kita harus semakin mengajarkan kita semakin beriman kepada Tuhan. Ya. Masalah membuat kita dapat melihat dan merasakan bahwa Tuhan itu hadir dan berkuasa dalam kehidupan kita dan selalu memberikan kekuatan kita. Coba kita buka Mazmur 6. Bu Santi aja bacakan ya. Mazmur 46 ayatnya yang ke-1 sampai 3. Ya, Bu Santi akan bacakan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyiannya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan pun dan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang dalam laut. Ya, kalau ada Tuhan Yesus kita tidak boleh takut. Nah, di Alkitab sendiri mengatakan bahwa sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Ya. Bukan berarti kita kalau ada gempa, ada apa, bukan ya. Tetapi walaupun badai masalah yang kita hadapi begitu berat, kalau kita memiliki iman percaya bahwa Tuhan dapat menyelesaikan segala permasalahan kita, pasti kita akan merasakan bahwa masalah itu tidak ada bandingannya apa-apa bagi kehidupan kita, tetapi kita kuasa Tuhan lebih dahsyat dari masalah yang kita hadapi. Dari setiap masalah juga kita dapat lebih jelas melihat kuasa Tuhan dan belajar untuk menghadapi dan lebih memahami lagi firman Tuhan. Bagaimana reaksi kita terhadap masalah atau badai yang datang? Akankah kita berteriak, "Tolong," ya, berteriak ketakutan ya, atau sebaliknya menenangkan diri dengan berdoa? Ya, kalau ada masalah, hal yang paling tepat yang kita lakukan adalah meminta tolong kepada orang sekitar kita, kepada mama bapak kita, kepada bapak ibu guru, kepada saudara-saudara kita yang lebih dewasa ya, meminta tolong kepada Tuhan. Ya. Anak-anak, hari ini hal yang dapat kita pelajari, kita selalu ingat bahwa anak-anak itu punya Tuhan. Sampai kapanpun dan dimanapun kita berada, kita semua anak-anak Immanuel dalam perlindungan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ada masalah dengan kita, dengan teman-teman kita, dengan orang tua, dengan bapak guru dan ibu guru, harus bisa berdamai, mendamaikan diri, dan kalau kita memang memiliki salah, kita harus apa? Meminta maaf. Kita akan belajar
melihat kuasa Tuhan dan karunia Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita, terutama dalam kita yang sedang ada masalah. Kita percaya, kita imani bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk pertanyaannya hari ini, yang kelas 1 sampai kelas 6, jadi satu saja ya. Apa yang kita lakukan apabila kita memiliki masalah yang terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang kita lakukan apabila kita memiliki masalah dalam kehidupan kita sebagai orang beriman? Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bu Santi berharap kalian tetap mengandalkan Tuhan dan tetap beriman dan percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan yang akan menyelesaikan semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut dalam menghadapi persoalan hidup kami, baik kami sebagai pelajar, baik kami sebagai orang tua, dan kami sebagai murid-Mu. Kami akan terus mengimani dan kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan yang kami miliki saat ini. Tuhan Yesus, kami pada saat ini menyerahkan anak-anak kami yang ada di rumah, mereka yang saat ini belajar di rumah. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memberkati kedua orang tua mereka, memberkati seisi rumah mereka, berkati juga guru-guru yang ada di tempat ini. Kiranya kuasa-Mu terus menutupi keluarga besar kami SD Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pagi hari ini aktivitas kami dari pagi hingga sore nanti, hingga malam lagi, dan kami boleh menikmati kuasa Roh Kudus-Mu melalui kehidupan kami, melalui aktivitas kami yang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.